Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Yazi. Kali ini saya akan berbagi tentang program pelatihan pengoperasian komputer, khususnya tentang Microsoft Office Word. Bagi peserta pelatihan khususnya yang belum tahu bagaimana cara membuka Microsoft Office Word, kita akan sama-sama lihat di video ini. Setelah komputer kita nyalakan atau laptop, kita akan mulai dari Start. Lihat kemana kursornya, di sebelah kiri layar, klik Start. Lanjut, klik All Program. Kemudian cari Microsoft Office di sini. Lihat, klikkan sekali ya. Kemudian cari Microsoft Office Word. Klik satu kali. Kita sudah masuk di beranda Microsoft Office Word. Yang pertama, kita akan lihat apa saja menunya. Menu ini terdapat di atas layar. Lihat kursor yang ini. Yang pertama ada menu Home. Yang kedua ada menu Insert. Yang ketiga ada menu Page Layout. Yang keempat ada menu References. Yang kelima, My Links. Yang keenam, Review. Yang ketujuh, View. Dan yang kedelapan, Worksheet Reader PDF. Kita mulai dari Home. Klik Home lagi. Di Home ini, dibagi lagi menjadi sub-sub menu. Yang pertama, ada namanya Clipboard. Lihat ini, Clipboard. Yang kedua ada Font. Yang ketiga ada paragraf, yang keempat ada stylus, dan yang kelima ada editing. Dan masing-masing submenu ini ada lagi menunya. Misalnya pada clipboard, di clipboard ada paste, ada cut, ada copy, dan ada format painter. Di font juga demikian. Ada jenis font, ada size font, kemudian ada pengatur grow font, ada juga shrink font, kemudian ada clear formatting, ada bold, kemudian italic, underline, sticker strokes, subscript, superscript, change text, text highlight color, font color. Nah, misalnya ini, bold. Bold ini untuk mengatur huruf besar. Italic untuk mengatur huruf miring. Underline untuk mengatur garis bawah, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat setelah kita mulai mengetik. Lanjut, kita ke submenu yang ketiga, yaitu paragraf. Di sini juga ada banyak isinya. Misalnya ada bullet, ada numbering, ada align text, center, kemudian align text, right, kemudian justify, kemudian ada shading juga, dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan ke stylus. Nah, ini juga tentang model-model tulisan. Kemudian ada editing ya. Berikutnya kita masuk ke insert. Di insert juga banyak subnya. Di sini ada page, ada tables, ada illustrations, ada links, header and footer, text, dan simbol. Di page layout juga sama.
Ada themes, page setup, page background, paragraph, rank, ya. Lanjut kita ke reference. Ada table of content, yang ini. Ada footnotes, ada citations, bibliography, ada caption, index, table of authorities. Berikutnya, kita ke mailing. Di mailing, ada create, start mail match, read and insert fields, preview result, finish. Kemudian, review, ada proofing, ada comments, tracking, change, compare, protect. Di view, ada document views, ada show or hide, zoom, window, macros. Dan yang terakhir, di Foxit Reader PDF, ada create PDF, general settings, connected info, dan sign in. Kita akan mulai dari yang paling dasar, yang biasa digunakan oleh penulis untuk menulis sebuah surat atau karya ilmiah. Apa yang mesti kita lakukan pertama kali? Kita akan lihat, ini adalah kertas yang disuguhkan oleh Microsoft Office Word seperti ini para peserta pelatihan, ya. Yang pertama kita diperlihatkan satu kertas saja. Dan yang kedap-kedip ini saya zoom dulu. Nah, yang kedap-kedip ini disebut dengan titik sisip. Artinya di kedap-kedip ini mulai keluar apa yang akan kita ketik. Contoh, A, B, C. Nah, seperti ini ya. Oke, saya hapus dulu. Para peserta pelatihan yang saya banggakan, pertama-tama sebenarnya kita akan mulai mengetik saja. Itu yang kita lakukan. Jadi nanti para peserta akan disuruh ngetik satu paragraf dengan judul tertentu, baru kita akan mengatur semua settingannya. Tetapi saya berikan solusi yang praktis. Artinya kita atur dulu kertasnya, baru kita mulai mengetik. Caranya bagaimana? Kita akan mulai ya. Yang pertama, kita harus blok semuanya dulu. Dengan cara apa? Tekan Ctrl A. Oke. Saya ulangi, tekan Ctrl A di keyboard. Maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan pilih fontnya apa. Font ini kita merujuk kepada font yang formal, yaitu Times New Roman. Jika di sini tidak tersedia, silahkan scroll ke bawah. Cari Times New Roman. Oke, diklik. Nah, berikutnya kita akan atur font size-nya. Di sini, di sebelah kanan. Klik saja. Kita pilih 12. Oke, sudah? Berikutnya, kita akan atur rata kiri kanan. Nah, ini pengaturan rata kiri kanan pada sebuah tulisan. Kita akan pilih di Just TV. Klik Just TV. Lalu klik lagi di sini Just TV. Ya. Berikutnya, kita akan mengatur paragraf. Dengan cara klik di sini. Ini paragraf tulisannya ya. Kemudian klik di sini di tanda panah ini sekali. Nah, kita masuk di menu paragraf. Di paragraf ini ada dua menu, submenu ya, intent and spacing
dan line and peg breaks. Ya, kita fokus di indent and spacingnya. Di indent and spacing ada general, ada indentation, yang ini, dan ada spacing, ada preview. Nah, kita akan merubah di settingan spacingnya saja. Di sini, ya. Yang bagian apa yang kita rubah di sini? Di bagian after ini kan 10 pt. Dirubah menjadi 0 pt. Boleh klik di sini, lalu hapus angka 1, atau bisa juga klik panah yang ini, ya, mana saja. Kemudian atur di line spacingnya. Di sini kan ada multiple. Klik, pilih yang single. Ya, kenapa pilih single? Supaya surat yang kita buat itu bisa efektif. Ya, kalau pakai kertas yang pendek juga tidak masalah gitu ya. Kemudian klik don't add space between paragraph of the same style. Centang di sini. Nah, setelah itu klik OK. Ya. Maka paragraf ini sudah kita atur. Yang terakhir yang perlu kita atur adalah kertas ini kan ada kertas, kemudian di sini ada seperti garis-garis yang bertitik. Ini menunjukkan batas tulisan Anda nanti. Yang ini ke bawah. Kalau di print, garis ini tidak akan ada. Hanya sebagai simbol batas saja. Sehingga perlu kita atur. Yang batas garis titik yang di atas ini dengan kertas yang paling atas ini disebut dengan top atau bagian atas kertasnya. Lalu yang ini kiri disebut dengan left, yang kanan disebut dengan right, dan yang bawah disebut dengan bottom. Dari mana kita akan atur? Ada dua cara. Kita pakai cara yang biasa dulu. Oke. Dengan cara ingat menu yang tadi itu, yang ini, ya kita pilih di page layout, klik page layout. Lalu kita klik margins, kemudian kita masuk ke custom margin di paling bawah. Oke, ya. Kita akan diperlihatkan menu yang namanya page setup. Nah, di menu ini ada 3 lagi submenunya. Margin, paper, layout. Nah, kita akan fokus di margin dan paper saja. Yang pertama, kita atur dulu margins-nya. Nah, di sini ada margins, ada orientation, ada page, ada preview, dan ada amplitude. Nah, di margin kita akan atur top-nya. Nah, top yang tersetting di sini adalah 2,54. Kita akan pakai acuan buku pedoman yang sudah peserta didik pegang. Di sana topnya tertulis 3 cm, ya bisa di blok seperti ini, blok saja, lalu ketik 3. Kemudian di leftnya 3 juga. Kemudian di bottomnya 2 dan di right-nya 2. Ya, jangan dirubah gutter sama gutter position, biarkan saja. Kemudian orientation-nya biarkan di portrait. Portrait ini menunjukkan kertas yang kertas yang berdiri gitu ya. Kalau landscape kertasnya yang tidur, ya kita katakan seperti itu supaya gampang dipahami. Atau ini untuk tingginya portraitnya, dan landscape-nya untuk kertas yang lebarnya. Berikutnya kita akan atur paper. Nah, kita ngapain di sini? Di paper ini ada paper size. Di sini menunjukkan jenis-jenis kertas yang akan kita gunakan untuk ngeprint. Sejenis karya ilmiah itu biasanya memakai kertas A4. A4 ini kertas yang sangat ideal ya, A4. Tetapi
Kalau seperti jenis SK, itu karena kalimatnya panjang, agak panjang, biasanya pakai kertas legal. Nah, namun kali ini saya akan contohkan dulu untuk yang A4. Klik A4. Setelah itu kita klik OK. Ya, maka persiapan untuk mulai mengetik sudah siap. Nah, tinggal peserta pelatihan akan mulai mengetik. Ya, jadi itu sekilas atau pendahuluan daripada materi tentang Microsoft Office Word yang perlu untuk diketahui, baik sebagai peserta pelatihan atau kepada para penonton YouTube ini. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini bisa membantu para pemula yang mulai belajar untuk belajar Microsoft Office Word. Jadi demikian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sehingga kalau ada video-video kami berikutnya bisa diketahui oleh para penonton ya. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.